Halo semua, perkenalkan, nama saya Aditya Magdalena Putri dari Universitas Katolik Musikalitas dengan kelas SA 702 dan NIM 2021-066. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang produk usaha saya pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengajar Ibu Dewi Sri dan dengan produk saya itu Morol atau Mochirol. Yang pertama latar belakang. Berdirinya usaha Mochiro ini atau mengapa saya bisa memilih usaha ini adalah karena saya melihat adanya peluang bisnis yang baik di masa kini tentang bisnis kuliner. Dan juga karena mochi atau morol ini juga merupakan salah satu produk cemilan yang bisa digemari oleh berbagai jenis kalangan. Karena bahan bakunya yang sederhana dan dapat memiliki rasa yang variatif, membuat camilan ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Visi dan misi dari produk Morol. Visi dari Morol, yang pertama, produk Morol semakin dikenal oleh lebih banyak orang, dan yang kedua, dapat menjadi camilan sehat yang dinikmati oleh semua jenis kalangan. Dan misinya yaitu yang pertama, memperluas produk promosi serta pengenalan produk, meningkatkan cita rasa dan menjaga cita rasa dari Morol, serta menjalin hubungan yang baik dengan konsumen maupun calon konsumen serta pesaing. Yang keempat, meningkatkan kualitas kemasan produk. Dan yang kelima, menambah inovasi produk moral. Tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukannya penelitian atau bisa dikatakan observasi kecil ini, yaitu yang pertama, untuk memperoleh kesimpulan apakah moral ini layak atau tidak untuk dijalankan. Yang kedua, untuk mencocokkan strategi apa yang paling sesuai untuk diterapkan dalam moral. Dan yang ketiga, untuk memperoleh informasi yang spesifik, aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi moral. Dan manfaatnya adalah yang pertama, memperoleh keuntungan finansial dan memberikan pengalaman untuk menjalankan bisnis kuliner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dari moral. Aspek organisasi. Usaha moral ini dikelola oleh pemilik usaha, yaitu saya sendiri. Sebagian besar pengelolaan usaha memang masih dilakukan secara pribadi dan tidak dipergunakan tenaga kerja khusus maupun tenaga kerja tambahan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya produksi sehingga dapat menghasilkan harga jual yang paling rendah. Berikut merupakan juga skedul atau jadwal kegiatan moral selama 3 bulan, yaitu pada bulan Oktober dilakukan uji coba pembuatan produk dan tester kepada pasar. Nah, tester kepada pasar ini dilakukan melalui tetap muka melalui jam kuliah, yaitu dengan menawarkan tester kepada teman sekelas, juga melalui langsung ke pasaran. Kebetulan saya menawarkan tester produk ini kepada rekan kerja saya di tempat kerja. Pada bulan November, ketika tester sudah dijalankan dan produk sudah mengalami evaluasi, dilakukan perhitungan harga pokok produksi dan pembuatan laporan. Dan kemudian pada bulan November juga penjualan pertama dilakukan. Serta saya juga mencoba untuk membuat variasi baru dari Morol akan tetapi masih dalam pengerjaan. Pada bulan Desember, saya lebih fokus kepada penjualan, yaitu melalui penjualan pre-order. Aspek pemasaran. Rencana pemasaran dari produk Morol adalah melalui media sosial dan promosi secara langsung maupun tidak langsung. Direncanakan produk Morol ini akan lebih fokus pada pemasaran secara melalui media sosial seperti melalui Instagram, Facebook, dan media-media sejenis yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan kemudian promosi secara tidak langsung ini maksudnya seperti kita memberikan tester kepada konsumen dan kemudian konsumen tersebut akan memberikan tester secara langsung tentang produk kita. Dan ini tentu saja akan ia sampaikan apabila produk kita telah memenuhi kriteria, dia akan menyampaikan ini dan mempromosikan produk kita langsung kepada lingkungan sekitarnya. Aspek produksi. Yang pertama, bahan baku. Berikut merupakan bahan baku yang diperlukan untuk membuat morol. Yang pertama tepung ketan, yang kedua tepung terigu, yang ketiga gula, yang keempat vanili, yang kelima coklat batangan, yang keenam susu, yang ketujuh garam, yang kedelapan minyak goreng, dan yang terakhir adalah Oreo. Cara pembuatan. Terdapat 4 tahap dalam pembuatan morol. Yang pertama, penyiapan topping, yaitu Oreo yang sudah
siapkan itu dipisahkan antara kue keringnya dan bagian krimnya. Yang akan digunakan untuk topping adalah bagian kue keringnya saja yang akan digiling secara halus. Kemudian penyiapan adonan, semua adonan semua bahan kecuali topping dan juga coklat batangan dijadikan satu adonan. Kemudian dibagi menjadi dua. Nah, setelah dibagi menjadi dua, coklat batangan yang ada dilelehkan dan dicampur ke salah satu adonan yang telah dibagi. Setelahnya, tahap pengukusan akan dimulai. Loyang yang telah diolesi dengan minyak akan dituangkan dengan adonan coklat terlebih dahulu yang akan dikukus selama kurang lebih 10-15 menit. Yang selanjutnya akan ditimpa dengan adonan kedua yang berwarna putih dan proses pengukusan akan berlanjut sekitar 10 menit. Apabila sudah, setelah adonan matang, maka akan dipotong dan digulung sesuai dengan kriteria dan akan dibalurkan topping, yaitu Oreo kering yang sudah kita giling halus tadi, dan akan dikemas secara rapi dan mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen. Tempat produksi dari Morol ini berletak di Jalan Sultan Syarif nomor 1442. Dan packaging yang digunakan adalah packaging yang memperhatikan kebersihan, kualitas, serta kenyamanan. Dan berikut merupakan rencana atau rancangan dari logo Morol, yaitu tulisan Morol dengan nomor untuk menghubungi apabila ingin melakukan pembelian di luar dari tempat pembelian. Akan tetapi untuk logo sendiri memang belum dijalankan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana serta keterbatasan waktu. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama ada modal dan bahan baku. Berikut merupakan kebutuhan-kebutuhan yang kurang lebih diperlukan untuk membuat Morol. Dan berikut juga adalah harga jual dan penjualan selama 2 bulan ini, yaitu bulan November dan bulan Desember. Pada bulan November, penjualan saya fokuskan kepada metode konsinyasi, yaitu dengan dititipkan pada kewirausahaan di universitas, serta juga melalui penitipan ke warung-warung sekitar. Dan yang kedua, pada bulan Desember dilakukan secara pre-order, yaitu dengan memasang iklan di media sosial yang kemudian melalui konsumen akan dapat di-chat atau dihubungi untuk pemesanannya. Terlihat bahwa harga per pieces-nya itu berbeda karena memang untuk harga konsinyasi dan harga ketika kita menjual sendiri itu terdapat biaya-biaya tertentu yang perlu ditambahkan. Dan berikut merupakan harga pokok penjualan serta laporan laba rugi selama 3 bulan belakang. Terlihat bahwa kurang lebih selama 3 bulan Morol ini diproduksi, maka laba bersih yang didapatkan yaitu sekitar 20.205. Analisis ekonomi. Berdasarkan perhitungan PB period, maka modal akan kembali pada waktu kurang lebih 4 tahun. Sedangkan ROI-nya atau return on investment-nya itu menghasilkan hasil minus 75%. Sehingga dapat disimpulkan agak kurang baik dari segi return on investment. Analisa responden dan evaluasi produk. Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, Morol dibeli oleh berbagai jenis masyarakat dari berbagai usia dan mayoritas pembelinya merupakan perempuan. Dan evaluasi dari produk yang saya terima, yaitu yang pertama, perbanyak varian rasa. Yang kedua, rasanya terlalu manis. Yang ketiga, tekstur mochi masih kurang tetap, dalam artian sering berubah, tidak konsisten teksturnya itu. Dan yang terakhir, penampilannya kurang menarik. Berdasarkan evaluasi yang ada, produk Morol mengalami sedikit perubahan. Dari sebelumnya dapat terlihat pada gambar yang sebelah kiri ini, bahwa dia masih berbentuk dengan ukuran yang agak acak dan ukuran besar dia. Isiannya juga di dalam, bukan di luar. Nah, sedangkan pada foto yang di sebelah kanan terlihat bahwa bentuknya sudah lebih kecil sehingga mudah untuk dikonsumsi. Dan kebetulan yang sudah saya pasarkan sejauh ini adalah varian yang coklat. Karena yang kacang ini masih sedang tahap uji coba. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya, usaha moral ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersaing dengan produk lain. Akan tetapi, dari segi keuangan, usaha ini tidak terlalu memberikan keuntungan yang memuaskan. Sehingga kalau menurut saya pribadi, akan lebih baik untuk mengganti usaha. Apabila, maaf, namun apabila tetap ingin dijalankan, akan lebih baik untuk produk moral untuk memiliki beberapa perubahan, sehingga akan membawa keuntungan yang lebih maksimal. Saran dari usaha ini yaitu yang pertama, perluas koneksi dengan pemasok agar mendapatkan harga produksi yang paling menguntungkan. Yang kedua, perbanyak varian produk agar konsumen itu tidak bosan dan semakin tertarik untuk membeli produk. Dan yang ketiga, memperindah packaging agar semakin menarik minat konsumen. Mungkin sekian hasil yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.